Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Putovis. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau membahas ikan cupang pribadi milik saya ya guys. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk mensubscribe channel saya dan juga like ya guys. Dengan kalian mensubscribe channel saya, kalian mendukung channel saya untuk lebih berkembang lagi membahas soal ikan-ikan, terutama ikan cupang ini guys. Nah, oke, kita lanjut ke videonya. Kali ini kita punya ikan red koi ya. Nah, ikan red koi ini ikan koleksi saya pribadi. Nah, untuk harganya berapa? Nah, kalian penasaran kan harganya berapa? Nah, untuk harganya sendiri bisa dibilang tergolong murah guys. Ikan ini saya dapatkan dengan harga 30.000. Nah, saya beli di pasar. Harganya 30.000. Nah, itu menurut saya cukup beruntung banget sih dapat ikan dengan kualitas yang menurut saya bagus dengan harga yang cukup murah. Tapi guys, kembali lagi untuk ikan itu tergantung dari perawatan kita sendiri atau treatment yang kita jalanin. Jadi enggak semua ikan itu bagus dilihat dari harganya, tapi bisa dilihat dari kesehatannya juga. Jadi kalau ikannya sehat ya ikannya kelihatan bagus. Oke, kita kembali ke ikannya ya. Nah, saya suka banget sama warnanya. Nah, warnanya itu menurut saya pekat. Jadi warnanya tegas gitu. Kayak warna merahnya itu jelas merah. Birunya juga menurut saya ya lumayan tegas, tapi saya yakin ini birunya masih bisa mutasi. Tapi belum saya ketapangin lagi guys, karena ikannya mau saya review dulu sebelum saya ketapangin. Nanti untuk perkembangannya nanti saya upgrade lagi setelah saya melihat perubahan yang sangat signifikan kepada ikan ini ya guys. Nah, dan juga warna putihnya juga guys. Warna putihnya juga menurut saya tegas. Warna putih yang tegas itu yang seperti apa? Jadi warna putihnya itu enggak ke kuning-kuningan atau enggak ke krem mungkin atau abu-abu. Jadi warnanya itu putih gitu, bersih. Menurut saya untuk segi warna itu bagus. Nah, untuk detail kecilnya guys, yang mau saya ceritakan di sini tuh ada warna transparan pada ekor bagian belakangnya guys. Nah, entah menurut kalian ini bagus atau enggak, tapi menurut saya ini unik, ini bagus ya, karena transparan ini ya, menurut saya nggak mengganggu estetika ikan itu sendiri sih guys. Menurut saya ini mah. Menurut kalian gimana guys untuk ekor yang transparan di bagian belakang itu? Apakah menurut kalian itu kurang bagus atau bagus? Nanti tolong kasih tahu saya di komentar ya guys. Nah, oke, kita lanjut ke ikannya guys. Nah, menurut saya mah transparan di bagian ekor itu menurut saya bagus. Ya, karena beda aja sama ikan yang lain ya, ikan koleksi saya yang lain lah ibaratkan. Tapi menurut saya juga itu masih bisa nyebar sih warnanya ke yang transparan itu, karena ini ikan itu umurnya ya saya adopsi itu udah hampir 2 bulan, dan warnanya itu yang transparan itu makin ketutup guys. Nah, itu yang menurut saya sangat disayangkan sih, karena saya suka sama yang transparannya itu, menurut saya unik aja. Nah, untuk berikutnya itu pola makan ya. Pola makan seperti biasa sih, saya kadang 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari, karena pemberian makan yang sering itu bisa merusak kualitas air ya. Jadi kalau kualitas airnya rusak atau kurang, itu akan mempengaruhi kesehatan ikan itu sendiri. Nah, untuk pemberian makannya saya menggunakan cacing sutra. Kenapa cacing sutra? Menurut saya cacing sutra itu ya, proteinnya tinggi, tapi jangan terlalu banyak.
Makanya saya kalau ngasih makan itu ya 1 atau 2 kali gitu. Jadi cacing sutra itu proteinnya tinggi untuk ikan dan kandungan lemaknya juga tinggi. Jadi ukuran size-nya itu bisa dibilang mempengaruhi sih untuk ikan itu sendiri. Tapi saya suka untuk ikan-ikan yang ukuran size-nya itu besar, apalagi ada warnanya. Tapi terutama ya yang harus kalian perhatikan itu ya kesehatan ikan itu sendiri. Jadi kalau ikannya terlalu banyak dikasih makannya itu ya lemes juga. Bisa jadi ya nanti bisa merusak gangguan pencernaan ikan itu sendiri. Nah, jadi untuk ngasih makan itu jangan terlalu banyak, menurut saya mas, sedikit aja. Yang penting itu 1 hari dikasih makan. Tapi biasanya saya dalam 1 minggu itu ada 1 hari dimana ikan itu nggak saya kasih makan. Jadi ibaratkan puasa lah, puasa dalam 1 hari nggak dikasih makan. Nah nanti saya kasih makannya kapan? Ya hari berikutnya gitu. Kasih makannya apa? Cacing sutra, tetap ya sama cacing sutra. Tapi kadang juga saya menggunakan pellet sih ya. Tapi untuk penggunaan pellet itu ya menurut saya mah kurang bagus ya. Untuk air itu gampang keruh karena nggak semua pelletnya dimakan itu sama ikan cupangnya. Jadi kadang tuh bisa mengundang bakteri lah untuk pellet itu. Kan pellet kan itu kan campurannya dari beberapa bahan organik. Jadi ya, misalkan kayak cacing kering atau pelet cacing lah atau pelet udang itu kan awalnya juga hewan hidup terus diolah kan terus mati, itu kan jadi bangkai hewan gitu kan. Nah, itu menurut saya bisa mengundang bakteri ya atau dapat mengurangi kualitas air. Jadi nggak apa-apa pakai pelet asalkan jangan keseringan gitu guys. Dan juga nggak lahap juga sih kalau untuk penggunaan pelet ya. Ya biasanya juga makan sih, pelet juga dimakan, cuman saya nggak terlalu sering sih. Kalau keadaan urgent aja, misalkan saya ada kesibukan kerjaan lain gitu kan, yang memaksa saya nggak bisa merawat atau memberi makan ikan cupang. Jadi instannya itu ya menggunakan pelet itu. Jadi seperti itu. Nah kembali lagi ke ikannya. Nah ukurannya juga menurut saya ya ikan ini udah lumayan besar sih. Dan umurnya tuh kalau nggak salah ya pas saya beli itu penjualnya bilang ini umur 4 bulan. Nah, tapi saya udah adopsi ini selama 2 bulan. Jadi kemungkinan besar umurnya itu 6-7 bulanan. Nah, untuk umur segitu menurut saya sih udah siap untuk di breeding. Cuman kembali lagi guys, kalau saya pribadi mah saya nggak ngebreed ikan. Saya lebih suka mengoleksi atau membeli ikan dan saya rawat gitu kan. Tapi saya pernah ngebreeding ikan dan hasilnya udah jadi burayak. Dan juga saya nggak punya banyak waktu untuk ngurus burayak itu, dan juga pengalamannya juga belum terlalu jauh lah untuk ilmu ngebreeding. Jadi akhirnya nggak keurus, udah jadi burayak nggak keurus, akhirnya ikan burayaknya pada mati semua gitu kan. Dan juga cuaca di daerah saya itu sedikit nggak mendukung lah untuk saat-saat ini ya, karena di sini musimnya lagi musim hujan, itu dingin banget. Jadi saya berfokus kepada merawat ikan saja ya guys. Nah ada juga yang bilang atau yang nanya, bang ikannya dijual berapa, bang bisa dikirim ke daerah saya. Sekali lagi saya mohon maaf guys, saya nggak ngejual ikan. Jadi kalau kalian mau beli ikan, kalian bisa beli di live stream di platform itu, ikannya udah bagus-bagus guys dan harganya juga terjangkau. Atau kalian juga bisa mengunjungi pasar terdekat kalian. Nah, mungkin itu saja ya guys untuk pembahasan kali ini. Jadi
kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.